Anda kembali bersama kami di Newsline dan siap-siap bagi Anda pemirsa karena besok malam kita akan menyaksikan kembali debat kedua untuk Cawapres alias ini adalah debat yang keempat ya kalau untuk rangkaian debat Capres dan Cawapres. Betul. Ya. Jadi ini sudah yang keempat ya Jason. Nanti jamnya masih sama pukul 19 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Kita akan lihat bagaimana tiga Cawapres ini nanti akan adu visi ya Jason. Betul. Jadi jangan hanya gimmick-gimmick semata, nggak boleh gitu lagi ya berarti ya. Betul. Kita hari ini mau bahas Jason ada serba-serbinya apa-apa saja. Yes, tentunya tema di setiap debat itu kan selalu berbeda ya dari tema debat pertama sampai dengan tema debat yang keempat ini. Nah, untuk yang digelar di 21 Januari besok di JCC itu sekitar ada 7 tema, mulai dari pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, ada apa lagi nih Valen? Energi juga nanti akan dibahas. Soal pangan akan dibahas nih. Kalau nanti pasti bahasan-bahasan soal food estate itu pasti akan ada tuh di situ ya Kak Jason. Bagaimana impor beras itu sebenarnya masih ada atau enggak sih? Buat siapa sih? Terus juga nanti akan dibahas juga soal agraria. Berarti seputar kepemilikan tanah juga kayak gitu di dalamnya ya. Berikut juga sama masyarakat adat dan desa. Ini nanti akan dibahas besok tanggal 21 Januari pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jadi tips dan triknya untuk teman-teman, apa tuh? Pemirsa, mulai sekarang yuk kita baca-baca kali ya, supaya kita jadi paham sebenarnya duduk masalah sumber daya alam tuh apa sih, pembangunan berkelanjutan tuh apa sih. Jadi pada saat besok ada yang menyampaikan visinya, gagasannya, jadi kita tidak mudah terpesona begitu saja. Betul, karena memang kita harus juga benar-benar tahu substansinya dan kalau kita punya background kita bisa lebih mengerti gagasannya itu kena atau tidak begitu ya. Nah, tapi ini Valen berbeda misalnya dengan tema debat kedua atau ketiga yang waktu itu kan membahas soal kalau ketiga kan soal pertahanan, keamanan, yang debat kedua itu soal ekonomi, yang mungkin banyak netizen itu menganggap agak terlalu berat. Tapi kalau untuk tema debat keempat ini justru banyak yang menilai ini nampaknya sangat berhubungan atau lekat dengan kehidupan masyarakat awam begitu ya, atau sangat bahasa anak muda sekarang mungkin sangat relate ya dengan masyarakat. Relate banget, aku setuju sih Jason, karena kalau misalnya kita lihat kan ini banyak juga anak muda yang kemudian menyuarakan bagaimana pentingnya kita harus mendengarkan aspirasi masyarakat desa, masyarakat adat. Betul. Apalagi soal konflik pada saat IKN akan dibangun, ada suara dari masyarakat adat juga di dalamnya, misalnya begitu. Kita mau transisi ke energi terbarukan, Jason. Iya, anak udah muda punya peran besar loh di dalamnya. Betul, contoh kecilnya aja deh udah mulai ada kan sosialisasi atau penggunaan motor listrik misalnya. Nah itu kan sebenarnya adalah salah satu ikhtiar yang paling dekat dengan kita terkait dengan transisi energi gitu Valen. Ngomong-ngomong kamu mau ganti mobil listrik kan Jason? Untuk sekarang nih sebenarnya masih menimbang-nimbang. Sebenarnya pasti inginnya ke sana, tapi kan sekarang tuh kayak semacam SPBU-nya untuk si mobil listrik ini kan SPKLU atau tempat pengisian dayanya itu kan masih belum terlalu banyak. Bisa sih di rumah, tapi ketika di-charge katanya ternyata menyedot daya yang begitu tinggi ya. Nah itu yang kemudian bisa banyak menjadi pertimbangan. Tapi selain itu nih Valen, kita juga bahas soal apa sih sebenarnya visi dan misi terkait dengan tema debat yang dibahas oleh salah satu para paslon ini ya. Nah kalau kita lihat nih misalnya di nomor 1 di pasangan Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Ada poin terkait dengan misinya memastikan ketersediaan kebutuhan pokok dan biaya hidup murah melalui kemandirian pangan, kemudian ketahanan energi dan juga kedaulatan air. Itu salah satu visi yang dibawa oleh paslon 1. Oke, nanti paslon 2 juga punya hal yang sama ya Jason ya, boleh pinjam? Boleh dong, ini catatannya kita jadi kalau share. paslon 2 pemirsa ini punya visi untuk mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan juga ekonomi biru. Ini yang sebelumnya sudah disampaikan juga. Dan jadi kita bisa punya salah satu persiapan untuk bagaimana kita menilai apakah visi misi yang diajukan oleh tiap pasangan ini nanti besok akan dibawakan oleh cawapresnya. Ini benar bisa diimplementasikan atau bisa jadi cuma janji-janji manis saja sih. Nah itu jangan sampai kayak gitu ya. Nah, makanya nanti kita akan benar-benar lihat diferensiasinya seperti apa. Tadi nomor 1 udah, nomor 2 udah. Terus kemudian nomor 3 gimana nih? Apa sih visi misi yang dibawa terkait dengan tema debat yang akan dilangsungkan besok? Kalau nomor 3 itu lebih ingin mempercepat perwujudan lingkungan hidup menjadi berkelanjutan ekonomi hijau dan biru. Hampir sama tadi dengan yang kedua ya. Dan kemudian ini secara spesifik yang berbeda adalah memasukkan isu energi dan misi ekonomi hijau yang dibagi dalam 4 program kerja. Di antaranya ada transisi energi, desa mandiri energi, limbah jadi berkah, dan juga ekonomi sirkular. Oke, jadi itu semuanya besok akan dibahas oleh para cawapres ini. Kemudian
Formatnya masih sama loh Jason, formatnya masih sama, nanti akan ada waktu untuk menyampaikan visi, misi, nanti akan ada menjawab pertanyaan dari panelis, ada 11 panelis besok, kemudian ada waktu untuk saling bertanya, lempar pertanyaan dan menjawab, terus barulah closing statement. Ya biasanya yang agak peaknya agak naik tuh pas lagi saling bertanya itu ya. Itu yang paling ditunggu. Apakah juga besok akan seru atau seperti apa? Nah nanti kita lihat. Selain itu juga Valen yang berbeda adalah moderatornya. Moderatornya kali ini adalah dua Sirkandi yang maju ya. Oh sama-sama perempuan ya? Sama-sama perempuan. Ada Zilvia Iskandar dari Metro TV, jurnalis Metro TV. Dan juga ada Retno Pinasti, jurnalis dari SCTV. Oke, jadi ini pasti akan jadi hal yang berbeda besok. Kita jangan sampai melewatkan hal ini. Jason, saya juga mau ajak Anda buat pemirsa, teman-teman di Metro TV Instagram maupun di TikTok, kita akan lihat langsung sebenarnya sekarang ini bagaimana persiapan untuk jelang debat besok, karena di Jakarta Convention Center di sana ada rekan kami, ada Sheha Al-Hadar yang sedang memantau persiapan jelang debat Cawapres besok. Kita langsung ke Sheha. Sheha, selamat siang. Sheha, bagaimana persiapan di sana jelang debat besok, Sheha? Valen dan Jason, ini debat keempat atau debat Cawapres ini tinggal 1 hari lagi, tepatnya akan berlangsung besok ini pukul jam 7 malam ini. Jadi memang persiapan masih terus dilakukan, ini persiapan sudah dari jauh-jauh hari tentunya. Dan pastinya saat ini di JCC sedang persiapan untuk panggung debat. Dapat terlihat saat ini di belakang saya, ini memang berbagai persiapan tengah dilakukan, mulai dari cek sound, kemudian juga mulai dari persiapan panggung, baik dari podium debat, kemudian meja moderator juga tengah disusun, kemudian juga kursi-kursi untuk para penonton juga memang masih dipersiapkan menjelang debat besok. Nah, walaupun memang Valen dan juga Jason bahwa Assembly Hall JCC ini dapat menampung hingga 3.000 masyarakat, namun untuk besok tetap hanya 75 orang per paslon yang boleh ikut menonton. Itu artinya memang tidak untuk disaksikan oleh banyak masyarakat secara langsung. Nah, jadi memang masyarakat hanya boleh menonton dari rumah saja. Nah, persiapan masih terus dilakukan, dan untuk format debat ini kurang lebih sama dengan debat-debat sebelumnya, yakni ada 120 menit yang disediakan untuk para cawapres ini. Nantinya akan dibagi menjadi 6 segmen, Valen dan juga Jason. Yang segmen pertama adalah di mana para cawapres ini akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan visi misi dan gagasannya. Kemudian segmen kedua dan ketiga ini para cawapres akan diberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan yang telah disiapkan oleh panelis. Kemudian segmen 4 dan 5 ini akan ada tanya jawab atau saling sanggah antara cawapres. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dari cawapres terkait tema yang telah ditetapkan. Nah, kemudian tema untuk besok adalah pembangunan berkelanjutan, kemudian ada agraria, pangan, energi, kemudian juga ada masyarakat adat. Nah, tentunya ini menjadi ditunggu-tunggu karena memang tema besok ini sangat melekat terhadap masyarakat saat ini. Apalagi saat ini memang masih banyak sekali isu-isu yang berkaitan dengan lingkungan. Nah, tentunya kita masih menunggu besok debatnya sekitar jam 7 malam akan langsung dimulai, dan besok Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka dan Mahfud MD ini akan lagi-lagi beradu gagasannya, beradu visi misinya tentang tema yang ditentukan dan apa kira-kira kebijakan mereka yang akan mereka lakukan apabila mereka terpilih menjadi presiden dan wakil presiden. Untuk sementara itu, Jason dan Valen, kembali ke Anda. Terima kasih Sheha Al-Hadar atas laporan langsung Anda dan selamat bertugas kembali. Nah, Valen dan juga pemirsa, ini kita lanjutkan lagi masih soal debat besok Cawapres. Nah, ada beberapa komentar netizen nih yang sudah kita himpun. Ini pertama dari @Dira Live. Cawapres lucu banget, sumpah. Prof Mahfud and Gus Imin especially lagi pada belajar buat debat besok katanya. Lucunya kenapa? Nggak tahu nih lucunya kenapa, ada segimana ya? Nggak apa-apa dong kalau belajar buat siap-siap debat supaya nanti kan jangan sampai salah data, jangan sampai salah angka gitu ya Jason ya. Mungkin harus dipahaminya begitu caranya. Belajar gitu kan. Betul. Ada lagi Jason dari @hela_audit_xxx. Yuk debat Cawapres biar gue tahu mau pilih mana jadinya. Oh, ini mungkin swing voters. Oh, masih belum bisa menentukan atau masih tadinya mau yang ini yang itu, masih bingung ya. Nah, besok mungkin bisa teryakinkan. Coba kita lihat ya. Dan berikutnya ada juga @owoskian. Gue di debat
capres cawapres nanti menanti kejutan. Sama katanya. loh, aku juga ya? Menanti kejutan, Jason. Iya. Bayangin besok kalau misalnya ada yang kasih surprise lagi, misalnya gitu ya, ada pakai singkatan, kan kita jadi lebih kaya ya ilmu pengetahuannya. Yes, tapi kan surprise itu biasanya ada dua mata, seperti dua mata koin ya. Maksudnya surprise-nya bisa meningkatkan jadi sentimen positif, tapi bisa juga jadi sentimen negatif ya. Oh, oke. Ya jadi jangan sampai jadi yang negatif dong kalau gitu. Terus ada lagi nih Jason dari @Sao Weekend, 3 minggu ke depan sama dengan waktunya nonton dan baca rangkuman debat capres cawapres. Wih. Apakah akan ada yang bisa menggeser keinginan golput, coblos atau coblos semua ini? Mari kita lihat. Aduh sebaiknya jangan golput Jason. Jangan dong. Jangan golput, apalagi jangan mencoblos semuanya, itu juga nggak boleh ya. Ya sama aja, itu tidak memberikan suara Karena Anda tidak ya. sah kalau dicoblos Tuh. semua. Yes, dan berikutnya ada @Arda sekian. Ini siapa yang mempengaruhi KPU bikin debat isu lingkungan hidup ditaruh di debat cawapres? Gak greget, oh ternyata ada yang kurang setuju. Why? Kenapa? Ini kan salah satu isu yang juga berkaitan dengan kita. Salah satu visinya kan dari tema-tema ini, bigger picture-nya itu adalah Indonesia Emas 2045. So harusnya ini menjadi sebuah perhatian atau concern kita ya untuk bisa mengamati debat dan juga gagasan-gagasan dari capres-cawapres. Mungkin juga sebenarnya semuanya boleh ya membahas isu ini. Jadi tidak harus di capres saja, tapi bisa di cawapres juga. Yang penting nanti kita akan lihat bagaimana inti sari dari debatnya besok untuk semua tema-tema yang ada. Jason, saya ini mau ngajak ini. Apa tuh? Ada Valentina Chelsea, ini juga salah satu warganet yang juga nanti akan bergabung bersama kita di live Instagram. Jadi pemirsa saya ajak untuk nonton juga di live Instagram @PetroTV sama di TikTok juga ada. Kita akan bahas langsung ini dan disiarkan langsung di televisi ya Jason ya. Betul, nah coba kita sembari undang kalau gitu ya. Oke, sembari kita undang Valentina Chelsea untuk bisa masuk. Apakah sudah masuk? Coba ya. Belum ya. Oke, sembari nunggu Valentina Chelsea masuk, ini kita juga udah blast polling nih, Valen ya. Siapa yang unggul di debat cawapres? Yang pertama ada Muhaimin Iskandar. Wow, ternyata cukup tinggi juga reaksi netizen ya, bahkan sampai dengan 50%. Kemudian kedua ada Gibran Rakabuming Raka, 19%. Dan yang ketiga Mahfud MD 31% katanya ya. Siapa yang akan unggul ya? Ini polling ya. Coba kita lihat sekali lagi Jason, ini Valentina Chelsea, supaya kita mau ngajakin live. Berbincang soal ini ya, debat cawapres ini ya. Yes. Oke, kita sama Chelsea, selamat siang. Halo, selamat siang, Pak Valen dan Jason. Hai Chelsea, Chelsea, ini kita kan menjelang debat cawapres ya besok. Kalau misalnya kita lihat ini dari tema-tema yang akan besok dibahas itu, persiapannya sebagai seorang anak muda yang aktif dan kritis, apa Chelsea? Persiapan, mungkin kalau aku sebagai anak muda, aku udah sempat baca-baca visi misi ketiga calon presiden dan calon wakil presiden ya teman-teman. Menarik banget isunya tentang lingkungan, dari aku ini isu yang sangat penting bagi anak muda, karena kalau kita berbicara tentang krisis iklim ini kan sangat berdampak terhadap lintas generasi. Jadi kalau kemarin sempat ada viral tuh polusi udara Jakarta bikin sakit, terus pada bikin anak muda jadi pengen gak punya anak aja, pikiran. Ini kayak aku menunggu banget sih debat cawapres di hari Minggu besok gitu. Oke, kalau menunggu banget apa yang ditunggu sebenarnya oleh Chelsea? Gagasan-gagasannya, substansinya, atau mungkin ada gimmick-gimmick yang mungkin Chelsea ekspektasikan atau apa sih sebenarnya kalau nonton debat itu? Tentunya program yang akan bawa selama 5 tahun ke depan ya, khususnya yang mungkin belum bisa dielaborasi cukup jelas di dalam visi misi itu, terutama terkait dengan krisis iklim, di mana nggak cuma kita mau ngerjain ini tapi gimana caranya, jangan cuma istilahnya mereka saling serang mungkin isu-isu yang jadi konsen dari capres itu sendiri. Misalnya kalau kita berbicara tentang paslon 01 itu kan ramai kemarin tentang lingkungan adalah polusi udara, terus paslon nomor 2 ramai tentang food and drink, paslon nomor 3 PLTU dan segala macamnya itu. Jangan sampai mereka cawapres ini cuma saling nge-backup capresnya, tapi juga bagaimana mereka bisa menyampaikan gagasan fokus ke masa depan itu, tapi juga evaluasi terhadap mereka yang kemarin itu dilakukan masing-masing capres ngapain aja gitu. Sama mungkin tentang IKN kali ya Jason dan Valen.
ini bawa kemana nih, udah terlanjur istilahnya dibabat hutannya gitu di Kalimantan, memastikan itu sustainable gitu pembangunan dari kan itu sendiri. Oke. Jadi Chelsea sudah sebutkan ya, ada beberapa topik yang pasti besok akan dibahas, kemungkinan besarnya untuk setiap cawapres akan punya kelemahan masing-masing ya sepertinya. Dan nanti juga akan ada topik yang juga tidak ketinggalan adalah soal IKN. Tapi Chelsea, besok kan juga kita akan bahas soal agraria, kemudian masyarakat adat dan desa. Menurut Chelsea, besok di antara semua tema-tema yang lain itu, yang paling hot dan yang paling bisa banyak perhatian anak-anak muda apalagi Chelsea? Selain tadi krisis iklim, mungkin kesejahteraan petani dan juga kesejahteraan nelayan kali ya. Soalnya aku sempat baca di Capres-Cawapres itu visi misinya mereka sama-sama menyebut terkait dengan green economy dan blue economy. Jadi nggak cuma kesejahteraan istilahnya generasi masa depan nih, tapi juga generasi mungkin baby boomer, generasi yang sudah kesejahteraannya masih kurang gitu ya. Jadi mungkin itu menjadi perhatian juga bagi kita anak muda untuk menentukan pilihan di tanggal 14 Februari besok. Oke, Chelsea, tapi ini pertanyaan sederhana aja sih untuk Chelsea sebagai generasi muda begitu ya. Kalau melihat debat, misalnya kan debat cawapres tuh udah yang pertama tuh udah sekali kan, sekarang yang kedua. Nah kalau menurut Chelsea, ekspektasi apa yang Chelsea pengen dapatkan sebagai anak muda ketika nonton debat ini atau debat dengan tema-tema ini? Yang pengen aku dapatkan mungkin lebih bisa meyakinkan aku dan mungkin teman-teman anak generasi muda siapa yang harus dicoblos nanti tanggal 14 Februari. Karena jujur aja kita kan yang usia 17-40 tahun kan mendominasi jumlah pemilih ya. Dan masih banyak juga yang undecided voters. Keempat dan itu memutuskan memberi pandangan kita supaya kita bisa milih supaya nggak salah pilih gitu sih. Jadi ya benar-benar memberikan pandangan ke kita siapa cawapres pilih. Oke, Chelsea punya tips dan pesan apa untuk para undecided voters atau yang biasa kita kenal dengan swing voters? Karena kan besok malam mau siap-siap nonton debat, siapa tahu sudah saatnya deh kayak menentukan pilihan. Karena kan ini debat yang keempat, terakhir ada debat yang kelima. Apa Chelsea? Atau jangan-jangan Chelsea masih undecided voters nih? Iya, jangan-jangan sama lagi kayak Jason. Karena aku masih nungguin banget sampai debat kelima di awal Februari besok. Tapi mungkin tipsnya bagi teman-teman generasi muda ya khususnya jangan terlena sama istilahnya lip service dari para capres-cawapres hanya karena mereka berini janji-janji, tapi mungkin juga lihat track recordnya kali ya. Tidak hanya di visi misi, tapi lihat track record. Supaya kita memilih capres dan cawapres dan jangan lupa tetap pilih, tetap datang ke TPS di tanggal 14 Februari. Kalau tidak berada di domisili, aku. Oke, intinya adalah dari Chelsea itu harus benar-benar tidak hanya melihat dari lip service-nya saja atau proses debatnya yang hanya 5 kali ini, tapi benar-benar juga harus riset rekam jejaknya, apa yang sudah dilakukan, itu juga menjadi part yang paling penting sebelum nanti kita nyoblos ya di tanggal 14. So thank you Chelsea udah bergabung bersama kami. Semoga nanti benar-benar setelah debat ini benar-benar bisa menentukan siapa pilihan yang terbaik bagi Chelsea ya. Terima kasih Chelsea. Nah itu tadi pemirsa, itu adalah perbincangan yang mudah-mudahan bisa jadi referensi Anda sebelum akhirnya menonton debat besok tanggal 21 Januari. Dan nantinya memilih pilihan masing-masing ya Jason ya, yang luber jurdil di pemilu 2024. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.